Selamat siang, Bu Kristi, Bu Kia, dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang computational thinking. Next. Nah, dengan anggota kami yang dengan saya Justinus Andrus Rustia dengan NIM 194. Saya Andreas Brian Wisnu Hartono dengan NIM 103. Dan saya Bernadetta Herawati dengan NIM 042. Saya Yohanes Prastianto dengan NIM 003. Dan saya Ivan Eko Mangulatawan dengan NIM 051. Nah, berikutnya itu pengertian dari communicational thinking. Berpikir communicational atau communicational thinking adalah proses berpikir yang melibatkan perumusan masalah dan solusi agar solusi tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk yang dapat dijalankan secara efektif oleh agen pemroses informasi. Menurut Bailey dan Brownie tahun 2016, bahwa keterampilan berpikir komputasi cocok untuk diperkenalkan pada pembelajaran matematika, terutama pada soal cerita. Siswa akan memilah-milah informasi yang diketahui dan mengerjakannya secara bertahap. Selanjutnya ada biografi tokoh. Istilah computational thinking atau CT pertama kali diperkenalkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980 dan tahun 1996. Ia lahir di Pretoria, Afrika Selatan pada 29 Februari 1928 dan wafat pada tanggal 31 Juli 2016 di Amerika Serikat. Ia merupakan ahli matematika, ilmuwan komputer, dan pendidik. Ia juga merupakan salah satu pelopor kecerdasan buatan dan gerakan konstruksionis dalam pendidik. Untuk tokoh yang kedua, ada Janet MB. Pada tahun 2011, Janet memperkenalkan definisi baru, yaitu computational thinking, adalah proses berpikir yang diperlukan dalam memformulasikan masalah dan solusinya. Ia merupakan Direktur Institut Ilmu Data Avanesians dan Profesor Ilmu Realisasi atau satu solusi untuk banyak masalah. Tujuan dengan adanya abstraksi ini adalah untuk lebih memfokuskan dalam proses pemecahan masalah tersebut supaya tidak melebar. Yang keempat ada algoritma, yaitu proses merancang langkah-langkah instruksi untuk melakukan sesuatu hal. Tujuannya adalah agar dalam proses pemecahan masalah dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya, karakteristik berpikir komputasional. Ada 5. Yang pertama yaitu mampu mengorganisasi dan menganalisa data. Yang kedua, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Yang ketiga, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Yang keempat, mampu melakukan identifikasi atau analisa dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara yang efisien dan efektif. Yang kelima, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Baik, selanjutnya ada manfaat berpikir komputasional. Yang pertama adalah membantu dalam memecahkan masalah yang kompleks melalui cara-cara yang sederhana. Melatih otak untuk terbiasa berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur. Membantu seseorang dalam merumuskan masalah dengan cara menguraikan masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah diatur.
Selanjutnya membantu dalam melakukan identifikasi, analisis, serta implementasi solusi dengan berbagai cara yang efektif. Baik, selanjutnya ada implementasi proses pembelajaran matematika berbasis CT. Tahap pertama yang dilakukan adalah membuat RPP. Di dalam RPP tersebut terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Untuk kompetensi intinya, yang pertama adalah memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati. Bisa dengan cara mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya. Untuk kompetisi dasarnya, menganalisis berbagai bangunan datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Indikatornya, mengidentifikasi berbagai bentuk bangunan datar berdasarkan sifat yang dimiliki. Kompetensi inti yang kedua yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Untuk kompetensi dasarnya yaitu mengelompokkan berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Dan indikatornya itu membuat karya gambar berdasarkan kriteria sifat yang ada pada bangun datar tersebut. Baik, untuk pokok bahasan selanjutnya adalah contoh permasalahan yang dilakukan peserta didik di dalam kelas, yaitu peserta didik berkreasi membuat gambar konkret dari amplop yang telah diberikan guru, itu dengan aturan bentuk dalam gambar hanya boleh menggunakan bentuk bangun datar yang terdapat di dalam amplop tersebut. Kemudian peserta didik mendeskripsikan gambar tersebut beserta sifat-sifat bangunnya. Contoh permasalahan ini akan lebih dijelaskan lagi pada contoh kegiatan pembelajaran di slide berikutnya. Baik, berikut adalah contoh implementasi proses pembelajaran matematika berbasis CT di kelas. Dalam contoh implementasi pembelajaran ini, kami menggunakan sintaks problem based learning, kemudian disambungkan dengan kegiatan pembelajaran di kelas yang memuat fondasi computational thinking. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Contoh kegiatan yang memuat salah satu fondasi yaitu dekomposisi adalah peserta didik menguraikan sendiri jawaban yang diketahui dari permasalahan yang telah diberikan. Jadi peserta didik itu mencari sendiri jawabannya masing-masing sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh siswa tersebut, kemudian diutarakan pada pembelajaran di kelas. Kemudian untuk sintaks yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Dalam kegiatan ini yaitu guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil. Kemudian untuk sintaks selanjutnya adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Dalam sintaks ini yang memuat fondasi pengenalan pola yang diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran di kelas yaitu adalah dari kelompok kecil tersebut peserta didik dibagikan kertas berbagai bentuk bangun datar dengan warna dan ukuran yang beraneka ragam. Kemudian siswa tersebut diminta untuk mengelompokkan bangun datar yang memiliki sifat dan bentuk yang sama, lalu dimasukkan pada amplop yang sesuai. Amplop yang sesuai itu adalah amplop yang berbeda dengan ada keterangan jenis bangun datar tersebut. Kemudian setelah mengelompokkan fondasi dari CT yaitu abstraksi yang diintegrasikan dalam kegiatan, yaitu setelah mengelompokkan peserta didik dapat menuliskan sifat-sifat yang terdapat pada setiap bangun datar. Sintaks berikutnya yaitu setelah abstraksi adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
dalam kegiatan ini yaitu peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya, menyusun langkah-langkah dalam pembuatan gambar berdasarkan kriteria bangun yang telah diperoleh secara acak yang diberikan oleh guru. Jadi dalam kegiatan tersebut, siswa diberikan amplop yang berisi beraneka ragam bangun datar. Kemudian siswa tersebut membuat suatu gambar dari contoh dari bangun datar yang telah diberikan di amplop tersebut. Misalnya dalam amplop tersebut terdapat bangun datar persegi, kemudian persegi panjang, dan segitiga. Maka siswa tersebut diminta untuk menggambar sebuah bentuk bangunan, misalnya bangunan konkret seperti rumah, yang mencakup 3 bangun datar tersebut, yaitu segitiga, persegi, dan persegi panjang. Jadi dalam gambar tersebut tidak boleh ada bangun datar lain selain bangun datar yang telah diberikan. Misalnya tidak boleh ada bangun datar lingkaran, kemudian jajar genjang, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dilanjutkan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yaitu kegiatannya adalah peserta didik dan guru melakukan evaluasi bersama dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Baik, untuk slide selanjutnya. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber referensi yang kami gunakan dalam presentasi saat ini. Sekian presentasi dari kelompok 9, yaitu integrasi compositional thinking. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf, terima kasih.